haleluya, yang sudah mati bagimu, bagi kita semua. Yesus ketok pintu hatimu, hatiku, buka hatiku sekarang buat Tuhan Yesus, haleluya. Tempat Yesus Raja damai, lekas dengar suaranya, amin, haleluya. Beri hatiku mau tempat buat Tuhan Yesus, haleluya. Buka hatimu sekarang, amin, haleluya. Yesus beri hidup yang kekal, terimalah panggilan ini, haleluya. Lihat dia mengetuk hatimu, jangan keraskan hatimu, amin, haleluya. Tempat Yesus Raja damai, lekas bukalah hatimu untuk dengar suaranya. Beri hatiku mau tempat buat Yesus, haleluya. Tuhan Yesus Bapakku, amin, haleluya. Berilah hadiran waktumu sebelum datang ajalmu, amin, haleluya. Ingat dekat waktunya, haleluya. Lekas percaya Yesus, Yesus Raja damai, lekas dengar suaranya, buka hatimu Tuhan Yesus. Beri hatiku mau tempat buat Tuhan Yesus, haleluya. Yesus Tuhan Juru Selamatku, amin, haleluya. Dalam Matius 8 ayat 20, Yesus berkata kepadanya, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, amin, haleluya. Tempat Yesus Raja damai, lekas dengar suaranya, kita dengar firman Tuhan. Berilah hatimu sekarang buat Yesus, damai sejahtera Tuhan, amin, haleluya.
Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Kau tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Tuhan Yesus Bapa kami, haleluya, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna Engkau Bapa. Tempat Yesus Raja damai, lekas dengar suaranya. Kita mendengar suara Yesus, haleluya. Berilah tempat hanya buat Tuhan Yesus. Dialah Bapa dan Juru Selamatku. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulut hamba-Mu, kuduskan tubuh jiwa roh kami Bapa. Kami mau dengar firman-Mu, kami lapar haus akan firman-Mu. Berfirmanlah Bapa, ampuni semua dosa-dosaku, kekilafanku, kesalahanku Bapa. Baharui hatiku dengan kuasa firman-Mu. Terima kasih. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba menurut-Mu sudah berdoa, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Shalom, shalom, dan selamat malam. Kita bersyukur kembali kepada Bapak Ibu Saudara semua atas rahmat anugerah Tuhan. Kita dipelihara semua karena kasih Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa hidup sampai detik ini. Semua karena kasih-Nya yang sempurna. Berarti biarlah tempat buat Yesus sesuai dengan pujian ini, saudara. Karena tadi saya bacakan dalam Matius 8 ayat 20. Yesus berkata kepadanya, serigala punya liang dan burung punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Serigala itu artinya dunia yang jati nih. Banyak kita ditempatkan domba di antara serigala. Ya, bagi teman, bagi orang lain, bagi dunia, kita punya tempat. Serigala punya liang. Jadi serigala dunia punya tempat dalam kehidupan kita. Seringkali kita memberikan tempat bagi dunia. Kesenangan-kesenangan dunia kita utamakan. Termasuk burung mempunyai sarang. Burung bicara kuasa-kuasa kegelapan. Burung bicara hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Seringkali manusia memberikan tempat buat dunia, buat hal yang tidak berkenan. Tapi tempat buat Yesus nggak ada. Manusia tidak memberikan respon sama Tuhan. Seringkali kita benar minta ampun sama Tuhan. Termasuk Bapak Ibu Saudara semua jujur. Kalau suruh berdoa malas, suruh baca firman Tuhan malas. Tapi suruh bekerja rajin, suruh hal untuk dunia rajin, untuk makan rajin. Tapi itu makan firman Tuhan, rata-rata mereka tuh malas tuh baca firman Tuhan. Itu bukti. Maka Yesus berkata, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Bukti nyata lagi nih saudara. Kalau saudara baca di Injil Yohanes pasal 6 ayat 66 ya. Itu pada waktu Yesus pelayanan. Semua murid-muridnya ninggalkan Yesus. Maka ini saya katakan 666 ini antikris saudara. Ya, antikristus. Buktinya apa? Semua meninggalkan Yesus. Coba saudara baca. Yohanes pasal 6
Ayatnya 66, berarti triple six nih. 6 ayat 66. Apa katanya itu? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Coba. Susah mengikuti Yesus, saudara. Kan ikut Tuhan Yesus itu harus pikul salib, penyangkalan diri. Ada harga yang harus dibayar. Kita sadar Bapak Ibu seberapa banyak saudara respon sama Tuhan. Maka sesuai dengan pujian ini, tempat Yesus Raja Damai, saya menangis tadi, Tuhan. Ampuni, ampuni Tuhan. Seringkali kami memberikan tempat bagi dunia. Egois kita ini, bagi dunia kita utamakan, kita prioritaskan. Tapi Yesus kita lecehkan. Yesus tidak tempat. Oh, dalam nama Yesus minta ampun sama Tuhan. Mulai hari ini, melalui firman-firman yang kita selalu dengar, mari prioritaskan Tuhan Yesus di atas segala prioritas. Memang harus Bapak Ibu. Kenapa? Kan kita ada di dunia ini dari Tuhan. Sudah saya katakan kita lahir dunia dalam keadaan telanjang, rumah tidak punya. Jangankan rumah. Ya, baju aja kita tidak punya. Kita dilahirkan dalam telanjang yang bisa kita katakan hanya menangis. Di dunia penuh dengan tangisan air mata. Tapi hanya di dalam Yesus kita diberkati sama Tuhan. Ya, kita penuh dengan damai sejahtera. Yang penting mari kita mau tempatkan Tuhan Yesus. Kita hari demi hari kita mau cinta Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala yang utama. Karena Yesus sebagai kepala di atas segala kali. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita puji Tuhan sebelum kita berbaring tidur. Kemarin hari Minggu, hari Senin Jumat Agung, kita melaksanakan ibadah Jumat Agung. Hari kebangkitan Yesus. Ingat Bapak Ibu, saudara semua. Yesus hanya mati satu kali. Dia tidak mati dua kali. Suatu hari dia akan datang kembali untuk menjemput buat setiap anak Tuhan yang setia kepada Tuhan. Mari jadikan diri kita mau setia. Kita mau cinta Tuhan. Buktikan bahwa kita anak yang berkualitas. Menjadi anak terang. Hidup yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya mau baca Ibrani pasal 3 ayat 7-11. Demikian firman Tuhan. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di mana padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku, sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dalam surat Ibrani pasal yang ketiga ayat 7-11. Ada hal penting yang perlu kita sampaikan, kita dengar. Yang pertama, pada hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keras hati Bapak Ibu. Seringkali manusia keraskan hati, tidak mau terima firman Tuhan. Sudah saya katakan tadi, tidak ada tempat bagi Yesus, tempat bagi dunia. Yes, bagi dunia, bagi uang, bagi karir, bagi pekerjaan dunia. Semua bagi dunia, bagi dunia. Mereka mencari-cari dunia. Tapi untuk Yesus mereka tidak cari. Padahal dia juru selamat kita loh, saudara. Lalu melalui firman Tuhan, mari pada hari ini, jika kita mendengar suara firman Tuhan, jangan pernah keraskan hati kita. Tapi kita mau utamakan Tuhan. Kita mau mencari Tuhan. Seperti dalam Alkitab katakan dalam Yesaya 55 ayat 6. Selagi kita hidup di dunia ini sementara ini saudara. Selagi Tuhan berikan nafas buat kita. Mari kita mau mencari Tuhan. Sebab Tuhan berkata dalam Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Ini artinya selagi kita sehat, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, mari kita mencari dan berseru kepada Tuhan selama ia dekat dan berkenan ditemui. Kalau Tuhan sudah panggil kita, atau kalau kita menjadi orang antikris, ateis, tidak mencari Tuhan, ya bagaimana bisa mencari Tuhan? Oleh itu mari kesempatan kita, selagi Tuhan berikan kesempatan buat kita, selagi kita sehat, selagi kita diberikan nafas sama Tuhan, mari kita mau mencari Tuhan. Kita mengutamakan Tuhan. Dengan segala macam upaya kita mengutamakan Tuhan. Karena Tuhan berfirman pula, saya mau baca Hosea pasal 6 ayat 3 dikatakan, kitab Hosea pasal 6 ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengalir bumi. Ini kemurahan Tuhan. Kita bisa dipanggil, kita dipilih. Kita bisa mengenal anugerah Tuhan ini, berkat Tuhan yang luar biasa. Tidak setiap orang bisa mengenal Tuhan. Banyak orang, kalau sudah lihat aja, ya,
Lebih banyak mana kita yang mencari Tuhan dengan yang di jalanan, yang di jalan tiap hari, tiap saat, mobil penuh, simpang siur. Apakah mereka mencari Tuhan? Hati saya menangis kadang-kadang, ya. Orang yang mencari Tuhan di gereja saja, banyak mereka cuma tubuhnya datang, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Seperti dalam Matius 15 ayat 8, ya. Mereka percuma kata Tuhan memuji namaku, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Coba nih saya mau bacakan. Injil Matius pasal 15 ayat 8 dan 9. Bangsa ini memuliakan aku dengan hatinya, dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia kedagingan. Waktu mari kita mau bertobat, saudara. Kita mau utamakan Tuhan. Kita tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena dia Bapa kita, dia juru selamat kita. Sentral hidup kita di atas segala-galanya. Dan yang kedua, mari yang pertama jangan keraskan hati. Yang kedua di ayat 10 dan 11. Itulah sebabnya aku murka keberangkatan dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalan Tuhan. Coba ini. Orang Kristen, banyak mereka percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya tidak sesuai dengan jalan Tuhan. Mengenal jalan Tuhan, tidak berjalan di jalan Tuhan. Atau mengenal jalan Tuhan, tapi dia tidak cuma mengenal tok, ya. Dia mengenal nama Yesus, mengenal, ya, tapi tidak sungguh-sungguh hatinya tidak pelaku firman Tuhan. Takut, saudara. Khawatir orang kalau demikian, kata firman Tuhan, tidak akan masuk ke dalam tempat perjanjian itu. Coba, di ayat yang ke-11. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Ada dua hal penting. Yang pertama, jangan keraskan hati melalui firman Tuhan. Malam hari ini, kita mau rendah hati, kita mau terima Yesus. Bertobat, kita semua bertobat. Utamakan Tuhan. Jangan keraskan hati. Tapi kita mau lembut hati. Berikan tempat bagi Yesus. Dan kedua, jangan sampai kita tidak mengenal jalan Tuhan. Mari kita mau berjalan di jalan Tuhan. Yaitu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan dan kebenaran dan kehidupan. Artinya, Yesus satu-satunya jalan. Jalan di dalam Yesus membawa kebenaran. Kebenaran firman Tuhan membawa kita kepada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Mari, melalui pujian dan firman Tuhan malam hari ini, membawa kita makin hari kita mencinta Tuhan. Utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Saya selalu menangis, saudara. Karena saya cinta Tuhan Yesus. Saya menangis. Saya pertama berterima kasih kepada Tuhan. Dan saya menangis untuk dunia ini. Karena banyak mereka belum mengenal Tuhan. Atau mereka mengenal Tuhan tapi tidak berjalan di jalan Tuhan. Tapi saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara semua. Biar Bapak Ibu selalu diketok hatinya itu selalu mengutamakan Tuhan. Menempatkan Yesus di atas segala-galanya. Jadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup kita. Jadikan Yesus sebagai Bapa kita, Juru Selamat kita. Dan kita mau utamakan Dia. Dan kita mau taat. Berbuat menyenangkan hati Tuhan. Dan Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tempat Yesus Raja damai. Lekas dengar suaranya. Amin. Haleluya. Di hatiku mau beri tempat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Selalu buka buat Tuhan Yesus. Hatiku selalu buka Tuhan Yesus. Haleluya. Tempat Yesus Raja damai. Haleluya. Lekas dengar suaranya. Amin. Haleluya. Di hatiku mau beri damai buat Yesus. Haleluya. Buka hati baginya. Haleluya. Tempatkan Tuhan Yesus Rajaku di atas segala-galanya. Aku cinta pada Yesus. Amin. Haleluya. Mau
setia dan taat pada Yesus sampai aku berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan dan kita semua diberkati Tuhan. Sebelum kita berbaring dan tidur, mari tempatkan Yesus di atas segala-galanya, karena Dia Raja Damai, Raja kita, Bapa kita, dan kita bersama dengan Yesus, dan Tuhan bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.